Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur perjus semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Berbahagia dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, malam hari ke-27 Ramadan. Masya Allah. Banyak para ulama mengatakan, termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, murid Rasulullah, ya, sepupunya Nabi SAW, seorang sahabat terkemuka yang mendapatkan gelar dari Rasulullah langsung, Turjumanul Quran, orang yang sebagai juru bicara Al-Quran. Ya, beliau berpendapat bahwasanya malam 27 Ramadan itu adalah malam yang dikenal kita sebut dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan kemuliaan malam Al-Qadar, malam yang mulia. Ya, dan mari kita isi malam ini dengan tilawah. Sebaik-baik zikir kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baik munajat kepada Allah adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baik zikir kepada Allah, mengambil pelajaran adalah sebaik-baiknya itu adalah membaca Al-Quranul Karim. Ya, dan juga sebaik-baik doa kata Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Mari kita baca juz yang ke-27 pada malam hari ini. Kita simak bersama-sama, kita ikuti bacaannya. Ayo sama-sama keluarga kita hidupkan malam 27 Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita, keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله
بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة
هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم
كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض
لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون
في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين
ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله.
Saatnya beraksi di Ramadan dengan mudah dan berkah bersama ActionPay. Yuk hijrah dalam bertransaksi menggunakan ActionPay. Bayar listrik, air, BPJS atau beli paket internet, semua jadi mudah dan berkah. Setiap transaksi yang kamu lakukan, ada berkah sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Ayo download ActionPay di Play Store dan App Store kamu sekarang. Alhamdulillah. Sahabat Quran, keluarga Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bacaan juz yang ke-27. Alhamdulillah di malam ini. Mudah-mudahan dengan kemuliaan, dengan keistimewaan, dengan pahala, dengan berkahnya, turunnya rahmat dari Allah Ta'ala, dengan kita mendengarkan dan menyimak serta mentadabburi Al-Quran ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita berharap malam hari ini, malam ke-27 Ramadan, kita semua insya Allah yakin, ya mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan taufik dan inayah, ridha Allah Ta'ala, kita semua, saya doakan semuanya, sahabat-sahabat semua, ayah bunda, anak-anaknya, semuanya yang beribadah, menghidupkan malam hari ini dengan ibadah, dengan tilawah, dengan tadabbur, ya insya Allah kita semua mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Sahabat Quran, keluarga Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, juz yang ke-29 ini, ya itu diawali dengan surah sebagian daripada surah Az-Zariyat yang kemarin sebagian sudah kita singgung, ya apa itu arti Az-Zariyat, ya. Kemudian di ayat 31 ini permulaan surat juz yang ke-27, surat ayat 31 surah Az-Zariyat ini Allah di dalam surah ini menyinggung tentang kabar, ya, tentang kabar bagaimana, ya rasul-rasul, malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Lut. Tapi sebelumnya mereka singgah dulu kemana? Ke tempatnya Nabi Ibrahim, ke Palestina dulu singgah. Untuk apa? Memberikan kabar gembira bahwasanya istri Ibrahim yaitu Sarah, ya beliau diberikan kabar gembira, Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira untuk mendapatkan seorang putra bighulamin alim, putra yang berilmu. Itu Nabi Ishak. Kalau Nabi Ismail kisahnya di dalam surat As-Saffat, fabasyarnahu bighulamin halim. Ya, kalau Nabi Ismail itu disebutnya bighulamin halim, ya, seorang putra anak yang bijaksana, yang lembut, yang santun, ya, yang penyantun. Tapi kalau Nabi Ishak disebutnya ghulamin alim. Ya, ini ada perbedaan. Penekanan ini latifah Qur'aniyah, ya, rahasia ketelitian redaksi Al-Quran memang menyatakan demikian sesuai dengan karakter Nabi masing-masing. Jadi usia Nabi Ismail itu lebih tua, ya, karena lebih dulu lahir. Beliau lahirnya di Makkah, di lembah Makkah, di Hijr Ismail, ya, dari tumit, ya, bayi Ismail yang menghentak-hentakkan ke bumi, ke tanah, itu keluarlah sumur atau mata air Zam-Zam. Nah, beliau ini usianya lebih 14 tahun lebih tua daripada adiknya, ya, dari lain ibu, putra Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Ya, ini beliau lahirnya di Palestina. Kalau Ismail lahirnya di Makkah, kalau Ishak lahirnya di Baitul Maqdis, ya. 14 tahun lebih muda daripada usia Nabi Ismail alaihi wassalam. Nah, sebelum malaikat-malaikat itu yang diutus kepada Nabi Lut untuk memberikan peringatan kepada kaum Nabi Lut, membawa azab siksa dari Allah Ta'ala, menjadi ujian cobaan bagi kaum Nabi Lut yang ya suka berhubungan sama jenis. Nah, itu datang dulu ke Nabi Ibrahim, ya, berdialog sambil bertanya, apa kalian mau kemana? Ya, katanya, inna ursilna ila qaumi Lut, ila qaumi mujrimin. Kami diutus kepada kaum yang berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, yang melampaui batas,
Untuk apa? Untuk menimpakan kepada mereka batu-batu ya dari neraka. Ya, musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Batu-batu itu, ya, sahabat Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah diberi tanda. Ya, masing-masing tiap batu yang panas, yang batu-batu dari tanah neraka itu sudah diberi tanda. Ya, sebagian ulama tafsir seperti misalnya Imam Ar-Razi, kemudian Az-Zamakhsyari mengatakan itu diberi tanda apa? Nama-nama orang yang akan ditimpakan batu itu satu batu satu orang. Diberi nama, sudah ketahuan. Diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ya siksa itu kepada orang yang sudah ditetapkan oleh Allah taala. Nah, inilah kemudian itu terjadi setelah malaikat ini sampai ke Nabi Ibrahim memberikan kabar gembira kepada istri beliau, ya, mendapatkan seorang putra. Nah, setelah itu malaikat ini datang kemana? Ke kampungan Nabi Lut. Nah, setelah itu malaikat-malaikat ini kan disebutkan ini Az-Zariyat itu kan ada muqassimati amra, membagikan urusan, termasuk urusan malaikat itu adalah diantaranya ada yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, untuk memberikan azab kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat, ya. Nah, ini jadi cocok ini dengan sesuai dengan namanya. Nah, juga kepada Nabi Musa, ya, diutus kepada Fir'aun, ya, beliau membawa berbagai macam mukjizat. Kemudian ditenggelamkanlah Fir'aun itu akibat menentang ya risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dikisahkan tentang kaum Ad yang dihukum oleh Allah karena pembangkangannya dengan apa? Rihal aqim. Ya, rihal aqim itu angin yang tidak membawa keberkahan. Ya, angin yang sangat dahsyat, yang sangat dingin, yang menghancurkan segala sesuatu. Ya, mereka ini seperti puting beliung. Ya, angin yang sangat dingin itu menimpa gurun pasir yang panas. Coba bayangkan. Ya, ini sangat ekstrim. Ya, kemudian juga yang ditimpakan kepada kaum Tsamud. Ya, wa fi Tsamud idz qila lahum tamatta'u hatta hin, ayat 43. Ya, mereka melampaui batas, membunuh unta yang Allah jadikan mukjizat buat Nabi Saleh. Lalu kemudian mereka disiksa oleh Allah berupa apa? Siksanya as-sa'iqah. Ya, berupa suara guntur. Suara guntur yang sangat dahsyat yang menghancurkan ya kehidupan. Ya, sehingga mereka ini pada mati bergelimpangan. Demikian pula kaum Nabi Nuh, ayat 46. Nah, ini. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Nah, sebelum Allah memberikan petunjuk kepada kita setelah menyampaikan risalah-risalah para nabi, hukuman kepada kaum-kaum yang ingkar, Allah menunjukkan kebesarannya dengan apa? Ya, bukti kebesaran Allah adalah langit itu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa samaa'a banainaha bi'aidin. Ya. Wa inna lamusi'un. Ya, Allah jadikan langit itu, Allah ciptakan langit itu ya dibangun oleh Allah bi'aidin, ya, dengan kekuatan, dengan kemampuan yang besar, ya. Ini langit, ini alam semesta ini. Di atas kita itu adalah langit. Ya, semua yang ma'ala fauqaka fahuwa sama. Ya, berarti di atas kita, ya, di atas bumi ini semua langit. Langit semua sampai seluruh alam semesta. Ya, semua angkasa ini. Itu dibangun oleh Allah, diciptakan oleh Allah menjadi atap kita, menjadi tempat di situ dengan kekuatan yang sangat besar, yang dahsyat. Dan Allah memperluas, ya, memperluas jangkauan. Jadi alam semesta ini mengalami perluasan, terus menerus mengalami perluasan. Itu wa inna lamusiun. Maka ada teori ahli fisika, ya, ahli alam, ahli kosmologi itu mengatakan apa? Ini adalah seperti teori, bukan hanya teori Big Bang. Teori Big Bang awal penciptaan alam, tapi ini adalah teori the expanding of universe. Ya, alam semesta ini terus bergerak, berkembang, meluas. Ya, ini seperti ya ditegaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 47 ini. Nah, sahabat Quran rahmati Allah, maka ini hebatnya Al-Quran, mukjizat. Apa yang ditemukan oleh kita manusia, kita banyak yang nggak tahu.
ya, tapi Allah sudah mengabarkannya dalam Al-Qur'anul Karim. Inilah mukjizat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka setelah itu Allah ajak kita, Allah perintahkan kita untuk berlari menuju Allah. Berlari menuju Allah maksudnya apa? Tobat. Datang kembali kepada Allah dengan berlari. Ya, jangan kamu berbuat syirik, ya, menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab apa? Apa yang menimpa umat-umat sebelum kalian, mereka selalu mengatakan kepada Rasul yang mendakwahi mereka, memberi peringatan kepada mereka, selalu mereka tuduh, ya, mereka fitnah Rasul itu adalah, ya, tukang sihir, au majnun, atau orang gila. Itu selalu dari awal Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad dibilang tukang sihir atau orang gila. Ya, itu kebiasaannya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, maka Allah mempertanyakan di sini, atawasau bih balhum qaumun taghut. Apakah mereka saling berwasiat? Ya, mereka saling mewasiatkan satu generasi ke generasi. Padahal mereka nggak ketemu nih. Mereka berlainan waktu, mereka berlainan masa, berlainan tempat, berlainan suku bangsa, tapi kok perilakunya sama. Sama-sama menuduh Nabi dan Rasul terdahulu itu masing-masing diutus kepada mereka itu adalah orang gila atau orang tukang sihir. Dari mana mereka dapatkan itu? Apakah mereka saling berwasiat satu dengan yang lain? Balhum qaumun taghun. Tidak. Jawabannya bukan karena wasiat orang tua kepada anak, bukan karena wasiat satu bangsa kepada bangsa lain, tetapi karena mereka memiliki karakter yang sama. Apa? Qaumun taghun. Mereka adalah kaum yang melampaui batas. Tughyan. Dan pemimpin dari kaum yang melampaui batas itu namanya taghut. Ya, penguasa yang melampaui batas dirinya, ya, ingin nyundul langit, ingin apa istilahnya itu, ingin menandingi Allah. Ya, itu mau nyundul langit, ya, dia nggak mampu, bukan kapasitasnya menandingi Allah. Ya, manusia ini bukan kapasitas menandingi Allah. Manusia ya manusia. Dia adalah hamba Allah, dia adalah ciptaan Allah. Dia itu ditetapkan segala sesuatunya oleh Allah. Maka kita harus menjadi hambanya Allah. Ikut semua perintah-perintah Allah, nggak boleh menolak, ya, aturan-aturan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, maka itulah Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk memberi peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berupa apa? Pernyataan dari Allah bahwasanya jin dan manusia aku ciptakan untuk menyembah aku, kata Allah. Subhanallah. Ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berikutnya surah At-Tur. Ya, surat At-Tur, sahabat yang dirahmati Allah, ya, Allah bersumpah dengan nama di sini At-Tur ini artinya gunung, ya. Gunung Tur Sina, gunung Sinai, yang mana Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama kali bicara kepada Nabi Musa alaihissalam dan memberikan Musa itu kitab Taurat, ya. Kepada Nabi Musa itu di mana? Di Tur Sina. Makanya Allah bersumpah dengan gunung Tur Sina ini. Ya, wa tur wa kitabim mastur. Ya. Allah kemudian bersumpah dengan apa? Wa kitabim mastur, dengan kitab yang tertulis, yaitu Al-Qur'an. Ya. Kemudian Allah bersumpah dengan fi riqim mansur, di dalam suhuf-suhuf yang disebarluaskan. Ya. Wal baitil ma'mur, dan Allah bersumpah dengan rumah yang dimakmurkan oleh para malaikat-malaikat yang senantiasa tawaf. Ya, Baitul Ma'mur adalah satu tempat khusus yang kita tidak tahu, Allahu a'lam di mana tempatnya. Itu dimakmurkan, ya, oleh para malaikat, dan mereka malaikat ini bertawaf mengelilingi, ya, Ka'bah. Ya, jadi Baitul Ma'mur ini dalam pemahaman kami itu adalah posisi lurus vertikal Ka'bah ke atas. Ya, di situ ada tempat nanti Baitul Ma'mur, disitulah para malaikat semua bertawaf. Ya, mengelilingi Baitul Ma'mur ini sebagaimana kita kaum muslimin, ya, bertawaf mengelilingi Ka'bah. Baik itu untuk sholat sunnah tahiyatul masjid dengan tawaf,
ketika kita ada di Baitullah, di Masjidil Haram, atau ketika kita mengadakan tawaf umrah atau tawaf haji dan lain sebagainya, ya. Itu. Nah, ini bersumpah dengan Baitul Ma'mur ini. Kemudian Allah bersumpah dengan apa? Was-saqfil marfu', yaitu langit dunia yang menjadi atap yang ditinggikan, wal bahril masjur, ya, lautan samudra yang dipenuhi dengan air-air. Subhanallah. Nah, ini bahwasanya apa? Isi sumpah itu bahwasanya sungguhnya siksa Tuhanmu itu pasti terjadi. Siksa Allah itu bukan main-main. Kalau siksa Allah, azab Allah itu datang, malahu min dafi', tidak ada yang bisa mencegah dan menghalangi siksa Allah itu sampai kepada kaum yang berhak menerimanya. Sahabat rahmati Allah. Maka di situ diingatkan tentang hari kiamat. Kapan terjadinya azab itu? Yauma tamurus sama'u maura. Ya, ketika hari di mana Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan bahwasanya itu langit itu bergerak. Ya. Langit ini bergerak. Seperti pergerakan yang cepat. Fayakhtallu nizamuha wa tattaribu ajza'uha, ya. Sehingga sistem tata surya ini hancur, rusak. Karena langit semuanya goyang. Ya, planet-planet bertubrukan. Semua tata surya ya tidak ada lagi hukum yang mengikat mereka karena sudah diperintahkan oleh Allah untuk apa? Ditutup seperti lembaran buku, seperti buku dilipat lagi. Ya, yang tadinya terbentang, yang sudah ditentukan garis-garis edarnya, maka langit ini semua goyang. Ya, hancur sistem tata surya. Itu ungkapan simbolik yauma tamurus sama'u maura, menyatakan bahwasanya itulah simbol di mana seluruh sistem tata surya di alam semesta ini itu goyah dan hancur. Semuanya jadi tabrakan. Nah, nggak ada lagi yang menahan, tidak ada lagi gaya gravitasi. Nah, itu ya. Kemudian watasirul jibalu sayra, semua gunung-gunung bergerak, ya, bergerak dari posisinya masing-masing seperti berjalannya awan. Oh, gunung ini udah jalan ya. Udah jalan-jalan di gunung ini, udah nggak tetap lagi di tempatnya. Subhanallah. Ya. Nah, di situ disebutkan maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, itu di ayat 11 surah At-Tur. Sahabat Quran dirahmati Allah, maka setelah itu Allah memberikan kabar gembira. Ya, setelah berikan kabar ya yang menakutkan bagi kita, ya, yang menyedihkan, yang dahsyat, Allah berikan kabar gembira supaya apa? Berikan ada yang disebut targhib. Ya, setelah ada targhib. Setelah memberikan kabar yang menakutkan, berikan kabar yang menggembirakan. Nah, disinilah kabar gembira buat siapa? Orang-orang bertakwa akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka makan, menikmati semua apa yang dihidangkan oleh Allah. Dan juga mereka dilindungi oleh Allah dari siksa neraka jahim. Allah perintahkan makanlah dan minumlah dengan tenang, dengan nikmat, ya. Bersandarlah kalian di atas apa? Dipan-dipan yang tersusun rapi. Wah, dipan, kasur-kasurnya semua mewah. Nah, mewah. Kalau sekarang kita punya ya perabot rumah tangga, sofa, ya, tempat duduk, tempat terima tamu, semuanya ada mewah-mewah, itu nggak bisa dibandingkan dengan ya sururnya yang tersusun-susun di dalam surga. Ini lebih dari furniture Da Vinci, lebih dari apa itu merek-merek terkenal, merek-merek mahal di dunia. Ya, nggak ada apa-apanya. Ya, itu nanti semua bertatakan apa? Berlian, ya, emas, ya, perhiasan-perhiasan semuanya. Subhanallah. Dan mereka di dalam surga, kata Allah, kami akan kawinkan mereka dengan bidadari. Subhanallah. Nah, ini balasan bagi orang bertakwa. Nah, siapa yang bertakwa yang berhasil seperti itu masuk surga adalah orang beriman dan yang imannya diikuti oleh keturunannya. Ini 21. Makanya sini perlu kita mengkadar anak kita dengan keimanan. Nah, apa rahasia mereka masuk surga nanti bersama keluarganya? Ini adalah
Inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Mereka setelah bertanya-tanya, ayat 25. 26 mengatakan jawabannya apa? Bahwa kami di dunia dulu senantiasa menanamkan rasa takut kepada azab Allah di dunia kepada keluarga kami. Ini kuncinya, rahasianya, ya. Nah, itulah. Maka mari kita didik keluarga kita dengan baik, ya, sehingga lalu kemudian kita semua dapat mendapatkan ridha Allah, karunia Allah yang besar berupa surga di yaumil qiyamah. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka di akhir surat At-Tur, ya, Nabi diperintahkan untuk bersabar. Ya, wasbir li hukmi rabbik. Ya, kalau kita menerima perintah Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, syariat Allah, kita mesti bersabar. Ya, wasabbih bihamdi rabbik. Ya. Kemudian yang kedua, diperintahkan untuk banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita akan berdiri menegakkan sholat, ya, atau ketika kita bangun dari tidur. Kemudian pada malam hari hendaknya kita banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada waktu subuh, pada saat idbaran nujum, pada saat bintang-bintang mulai redup. Ya, karena segera berganti datangnya, ya, pagi hari dengan terbit matahari, bintang-bintangnya redup, hilang, ya. Berganti tempat, ya, tadinya malam jadi siang, jadi pagi. Nah, kemudian dilanjutkan surat An-Najm. An-Najm ini, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya adalah bintang. Ya, surat An-Najm ini bintang karena ketundukannya dan karena keagungan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bintang itu tunduk. Wan najmi idza hawa. Allah bersumpah dengan bintang apabila dia redup. Ya, redup, tunduk. Ya, karena setelah malam datang siang dengan terbitnya cahaya matahari, ya, terbitnya matahari ini. Nah, ini mengingatkan apa? Setelah malam berlalu, tanda malam lewat itu apa? Bintang lagi udah nggak bersinar, bintang, karena udah nggak ada gelap malam. Ya, bintang sebenarnya terus nyala. Bintang itu sepanjang hari, sepanjang waktu dia terus nyala, bercahaya, tapi dia baru kelihatan cahayanya oleh manusia di bumi kalau waktu malam di daerah wilayah yang secara geografis itu sedang malam, ya, tidak disinari oleh matahari, maka dia berkelap-kelip bintang-bintang itu. Nah, bintang pada saat dia pudar itu menandakan datangnya pagi hari. Nah, ini menunjukkan, ini isyarat, wallahu a'lam bishawab. Ini pemahaman saya, ini secara simbolik mengisyaratkan bahwasanya waktu gelap gulita yang malam, yang pekat, ya, yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, ya, lebih dari 10 tahun di Makkah, dizalimi, ditindas, diteror, ya, beliau dalam keadaan sedih, berduka setelah ditinggal istri dan pamannya, ya, itu waktu yang gelap gulita ini, yang kelam, segera berakhir, ya, karena akan terbit matahari. Matahari apa? Matahari kemenangan Islam, yaitu dengan apa? Diawali tonggaknya kemenangan Islam itu dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Maka itu di surat An-Najm ini bercerita tentang peristiwa Mi'raj Rasulullah SAW. Kalau Isra adanya di surat Al-Isra, surat Bani Israil, juz 15, ya. Nah, disinilah peristiwa Isra Mi'raj itu di mana? Nah, mulai dari ayat 13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. 13 sampai 18 ini tentang Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi wahyu itu yang menerangi dunia ini. Ya, dan Rasulullah bukanlah orang gila, bukan orang yang tersesat. Ya, semua ucapannya itu tidak bersumber dari hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Ya, yang mengajarkan beliau, menyampaikan wahyu kepada beliau itu adalah malaikat yang syadidul quwa, itu Jibril, yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Ya, itu jangan diragukan lagi. Ya, maka itu sahabat Quran dirahmati Allah, inilah isi daripada surah An-Najm.
Ya, kemudian bercerita tentang bagaimana praktek-praktek kemusyrikan yang terjadi di Makkah. Ya, maka Nabi SAW disucikan oleh Allah. Ya, dibersihkan akalnya, dibersihkan lisannya. Tadi ayat 2 ayat 3. Dibersihkan siapa sosok gurunya yang mengantarkan wahyu itu, Jibril, ayat 5 sampai 6. Lalu Nabi SAW dibersihkan hatinya, maka dzabal fuadu ma ra'a, ayat 11. Lalu mazaghal basar wa ma tagha, dibersihkan penglihatan Nabi. Nabi tidak mungkin berhalusinasi, Nabi tidak mungkin berdusta. Penglihatannya adalah benar. Mazaghal basar wa ma tagha. Ya, lalu kemudian akidah kaum musyrikin. Ya, itu disebutkan di surat ini ayat 21, 23, 28, 34. Tentang apa? Bahwa akidah mereka itu dibangun di atas prasangka-prasangka, hawa nafsu dan fanatisme. Nah, ini coba kita lihat. Ya, ayat 21. Alakumudz dzakaru wa lahul unsa, dan seterusnya. In hiya illa asmaun sammaitumuha. Itu semua apa? Zon wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya prasangka dan hawa nafsu saja. Nauzubillah min zalik. Lalu disebutkan di sini di ayat 38 surah An-Najm ini adalah bahwasanya am lam yunabba bima fi suhfi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a sawfa yura. Jadi isi seluruh kitab-kitab samawi, wahyu-wahyu yang Allah turunkan, ya, terutama kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW, itu sepakat isinya apa? Allah taziru wazratu wizra ukhra. Bahwasanya ya, kitab samawi itu mengatakan bahwa setiap orang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Masing-masing tanggung jawab sendiri dosanya. Ya, manusia hanya bisa mendapatkan hasil usahanya yang dilakukannya, bukan karena apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan usahanya itu pasti akan dinilai, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna. Ya, itu tentang hari pembalasan. Sampai ayat 48. Subhanallah. Ya, tentang hari kebangkitan, ya, sampai ayat 48. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini berkuasa, wa anna ila rabbikal muntaha. Allah itu, ya, adalah tempat kembali kita. Allah itu tempat kembali kita. Sumber kebahagiaan kita itu adalah Allah, karena Allah adalah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang memberikan kebahagiaan buat kita. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah. Maka mari kita lanjutkan surat Al-Qamar. Artinya surat Al-Qamar ini bulan. Ya. Kenapa? Karena berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, tentang hari kiamat itu, ya, salah satu ciri tandanya mendekatnya hari kiamat adalah bulan terbelah. Dan itu sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Artinya apa? Zaman ketika Rasulullah diutus oleh Allah itu adalah sudah merupakan tanda kiamat kecil. Dan tanda kiamat kecil itu dibuktikan dengan apa? Terbelahnya bulan. Ya, Nabi SAW salah satu mukjizatnya adalah menunjuk bulan lalu bisa terbelah menjadi dua. Nah, ini mukjizat yang mungkin kita tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Itu tanda kebesaran Allah, ya, disaksikan oleh banyak para sahabat, ya, pada masa beliau hidup itu, ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, ya, kenapa? Karena kaum musyrikin minta sendiri kepada Rasulullah. Kaum musyrikin yang minta tanda mukjizat kepada Rasulullah, minta supaya coba kalau kau benar, itu bulan itu coba kau belah, bisa enggak? Nah, seperti membelah pisang, membelah mangga gitu ya. Nah, itu terbelah bukan dalam artian Nabi lalu terbang ke bulan, lalu membelah bulan, pakai gergaji atau pakai alat apa, enggak. Tapi Nabi memberikan isyarat, menunjuk bulan. Dan dengan kuasa Allah, bulan itu terbelah menjadi dua. Dan ada katanya, ya, kata para ahli sains yang sudah sampai ke bulan, ada bekas-bekas, ya, guratan-guratan di bulan itu yang menunjukkan secara histori, secara sejarah, ada bukti arkeologisnya bahwasanya itu adalah tanda bulan itu pernah terbelah.
Subhanallah. Inilah kuasa Allah ya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, keutamaan surat Al-Qamar ini sama dengan surah Qaf, di mana Rasulullah sering membaca dua surat ini pada saat hari Idul Fitri dan Idul Adha, ya, ketika sholat hari raya. Nah, di surat Al-Qamar ini sering diulang-ulang, di situ sering diulang-ulang firman Allah, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, ini diulang-ulang. Laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ini untuk mengingatkan sunnatullah atas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah? Nah, contohnya kaum terdahulu banyak. Ya, seperti di sini disebutkan kaum Nuh 1. Maka setelah bercerita tentang kaum Nabi Nuh, ya, fa kaifa kana adzabi wa nuzur wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri. Jadi ini memberikan isyarat, itu lihat. Kaum Nabi Nuh, kaum terdahulu kalian itu, mereka dulu mendustakan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Nuh. Maka lihatlah bagaimana siksaku, ya, ditimpakan kepada mereka, dan bagaimana peringatan-peringatan itu sudah sampai kepada mereka, tapi mereka tidak mau mengambil pelajaran. Maka Allah meneguhkan, ingat, Al-Quran ini adalah peringatan. Ya, siapa yang mau mengambil pelajaran? Kalau kalian tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka nasib kalian bisa sama seperti kaum-kaum Nabi sebelumnya. Meskipun kalian tidak diazab dengan azab yang membinasakan dan menghancurkan total seperti mereka dahulu yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tapi ingat, Al-Quran ini adalah penutup risalahnya para nabi. Maka kami mudahkan Al-Quran untuk jadi peringatan, supaya kalian ambil pelajaran darinya. Nah, disebutkan lagi. Tadi kaum Nabi Nuh mulai dari 9 sampai 16, ya. Kemudian kaum Ad dari ayat 18 sampai 21. Nah, lalu diulangi peringatan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Kemudian kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, ayat 23 ya sampai ayat 30. Ayat 31 ya. Lalu diulangi lagi yang ketiga, walaqad yassarnal qur'ana. Nah, ini 1, kemudian 2, ya, 3. Ini karena udah 3 kisah. Nabi Nuh, ya, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, ya, dengan kaumnya masing-masing. Maka Allah ulangi 3 kali, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Yang keempat, kaumnya Nabi Lut. Ya, ini juga dijadikan peringatan. Sampai fakaifa kana fadzuqu adzabi wa nuzur. Ya, 2 kali fadzuqu adzabi wa nuzur. Kalau tadi fakaifa kana adzabi wa nuzur. Ya, itu ya. Jadi ada perbedaannya nih. Jadi tiap-tiap kaum perbedaan bahasa ya disebutkan. Ini salah satu keistimewaan Al-Qur'an, sangat teliti. Ya, fakaifa kana adzabi wa nuzur disebutkan 2 kali untuk kaum Nabi Nuh dan untuk kaum Nabi Hud, ya. Kemudian untuk kaum Nabi Saleh itu disebutkan apa? Sama, fakaifa kana adzabi wa nuzur. Tapi untuk kaum Nabi Lut disebutnya bukan fakaifa kana adzabi, tapi fadzuqu adzabi wa nuzur. Bahkan diulang 2 kali. Nah, baru walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Setelah itu yang keberapa? Kelima. Ini Fir'aun yang mendustakan Nabi Musa alaihissalam, ya. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Nah, mereka itu akan dikalahkan. Semua ya musuh-musuh Allah yang menentang risalahnya Allah Ta'ala yang diwahyukan pada nabi-nabi itu, semuanya dikalahkan. Sayuhzamul jam'u. Semua kelompok golongan-golongan penentang itu pasti akan menelan kekalahan. Wa yuwalluna dubur, dan mereka akan lari tunggang langgang, ya, akan lari tunggang langgang. Nauzubillah min zalik. Seperti halnya ya kaum kufar Makkah di perang Badar lari tunggang langgang. Nah, itu sayuhzamul jam'u, ini janji Allah kepada kaum terdahulu sudah terjadi, dan kepada kalian, ya, kufar Quraisy yang menentang risalah Nabi Muhammad SAW, ingat,
kalian pasti akan dikalahkan dan kalian akan lari tunggang langgang. Itu terjadi pada perang Badar. Ya. Nah, tapi ingat ya, sesungguhnya itu nanti yang lebih dahsyat itu terjadi pada kapan? Hari kiamat. Ya. Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita selamat dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Surat Ar-Rahman. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah. Surat Ar-Rahman ini ada 78 ayat. Kenapa? Karena diawali dengan nama Allah, asma Allah Ar-Rahman, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak terbatas. Itu karena ada alif dan nun. Ya, maknanya itu tidak terbatas dan sempurna. Rahmat Allah yang sempurna dan tidak terbatas. Ya. Bagaimana rahmat Allah yang sempurna dan tidak terbatas itu? Yaitu pertama karena Allah yang mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Ya, Allah mengajarkan Quran, bos. Ya, Quran itu adalah rahmat Allah yang tidak terbatas. Ya. Dan Nabi yang mengajarkan Quran, yang membawa Quran adalah Nabi itu dijadikan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Dia bukan pembawa rahmat lagi, dialah yang menjadi rahmat dari Allah itu sendiri. Sebagaimana Quran itu hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya, rahmatnya orang beriman. Yang kedua, kasih sayang Allah yang sempurna dan tidak terbatas itu apa? Allah telah ciptakan manusia dan mengajarkan dia allamahul bayan. Dia diajarkan apa? Penjelasan segala sesuatu dengan bahasa, dengan ilmu-ilmu yang ada. Kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah, matahari, bulan itu semua diperjalankan oleh Allah, termasuk bintang, ya, pepohonan semuanya bersujud kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah ciptaan Allah yang sempurna, ya, tidak ada yang cacat, ya, dan Allah ciptakan semua itu sesuai dengan takarannya. Maka manusia dilarang untuk apa? Untuk berlebih-lebihan, tidak mengurangi timbangan. Maka diperintahkan wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Nah, sahabat rahmati Allah. Berikutnya adalah ciri dari surah Ar-Rahman ini diulang-ulang ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini sebanyak 31 kali. Ya. Bagaimana kita memahami 31 kali diulangnya fa bi ayyi ala'i rabbikuma? Maka dengan nikmat Tuhan mana lagi yang engkau atau kalian dustakan? Tukadziban itu siapa? Yaitu jin dan manusia. Karena ayat ini bercerita tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, baik dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Karena jin dan manusia ini yang mendapatkan taklif dari Allah, diperintahkan untuk beriman, untuk bertauhid, ya, dan mereka juga berhak mendapatkan balasan yang sama dalam hal apa? Pahala dan siksa. Ini jin dan manusia. Ya, subhanallah. Maka itu khitab ayat ini 31 kali diulang, itu nikmat kepada jin dan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang kalian dustakan wahai jin dan manusia. Nah, ini ada pembagiannya. Nah, ini saya diberitahu oleh guru saya. Guru saya di Al-Azhar dulu mengajarkan kepada saya cara memahami ayat ini. Ya, bagaimana cara memahami ayat ini? Sahabat Quran rahmati Allah, yaitu beliau membagi 31 kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini, ya, itu ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada diulang di sini 1, ya, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Nah, ini 7 fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang pertama ini adalah nikmat Allah kepada jin dan manusia. Ya, nikmat apa? Nikmat Allah tumbuhkan buah-buahan, 1, ya. Kemudian Allah ciptakan manusia dan jin, ya. Kemudian Allah nikmat berupa apa? Allah itulah yang menciptakan 2 timur dan 2 barat, ya. Kemudian Allah
berkuasa untuk mempertemukan dua samudra, marajal bahraini yaltaqiyan. Ya, dua samudra yang airnya rasanya berbeda-beda, yang satu asin, yang satu tawar, itu bisa bertemu di satu tempat, ya. Ya, walaupun jadi seolah-olah ada yang menghalangi, membatasi dua, sehingga airnya tidak tercampur. Ya, itu marajal bahraini yaltaqiyan. Ya, itu nikmat. Kemudian bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya, ada pembatas barzakh yang mana air laut yang asin dan tawar itu tidak bersatu. Subhanallah. Ya, kemudian nikmat apa lagi? Keluar di situ al-lu'lu' wal marjan. Ya, al-lu'lu' wal marjan ini mutiara dan batu-batu mulia, marjan. Ya, mutiara. Nah, itu semua nikmat dari Allah. Keluar dari mana? Dari lautan. Di lautan itu pula walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Di situ Allah Subhanahu wa taala ya tegakkan kapal-kapal besar bisa berlayar, membawa manfaat bagi manusia. Subhanallah, ya. Tapi diingatkan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua itu akan fana, yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelompok ayat yang pertama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sampai ayat 28. Ya. Dari ayat 13 sampai 28 ini kelompok ayat pertama. Itu menunjukkan peringatan kepada jin dan manusia. Ingatlah akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Yang tadi dirinci itu. Lalu kemudian yang kelompok ayat yang kedua adalah Allah meminta pertanggungjawaban. Ya, kepada jin dan manusia, siapa yang mendustakan nikmat-nikmat itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban, akan disiksa, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mana? Ayat 29 ya, sampai Allahumma shalli ala Muhammad sampai ayat 45. Ya, situ. Ya, di sini mulai dari apa? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Nah, ini mulai. Manusia nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengancam jin dan manusia, sanafrughu lakum. Aku akan fokus, ya. Aku akan kerahkan semua, ya. Sanafrughu lakum. Untuk apa? Aku akan khususkan, kosongkan untuk menghisap kalian dan membalas amal-amal kalian selama di dunia, wahai jin dan manusia. Nah, ini ancaman dari Allah. Maka Allah menantang, Allah mengatakan kepada jin dan manusia, kalau kalian bisa menembus, ya, aqtar samawati wal ard, ya, bisa keluar dari lingkaran langit dan bumi, maka lakukanlah. Kalian pasti tidak akan bisa keluar. Kalian mau lari kemana? Mau lari dari azab Allah kemana? Kalau kalian bisa keluar dari langit, bumi dan langit ini, ya, silahkan. Kalau kalian bisa tembus. La tanfuduna illa bisultan, karena kalian tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Maka yursalu alaikum aswazum, maka diancam itu akan ditimpakan apa? Cairan dari api neraka dan tembaga, ya. Kemudian lagi langit terbelah dan memberikan apa? Fakanat wardatan kaddihan, ya, merah. Ya, itu cairannya sangat merah seperti warna seperti warna bunga mawar, ya. Jadi kalau minyak dipanaskan, ya, ditambah besi-besi, ditambah cairan tembaga, dipanaskan jadi satu, itu jadi merah. Ya, kita melihat larva gunung aja mengerikan, ya. Itu
meletup-letup ya, itu warnanya merah, itu sampai luar biasa. Kita lihat di tayangan apa? Di YouTube dan lain sebagainya. Subhanallah. Nah, lalu kemudian, nah disitulah yus'alu an dzambi insun wala jan, ya. Allah akan mempertanyakan jin dan manusia ini untuk bertanggung jawab atas amalnya. Dan orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah akan terlihat ciri-cirinya dari wajah mereka. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Ya, Allah akan siksa, Allah akan hancurkan mereka mulai dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya, diangkat, diseret ubun-ubunnya sampai ke kaki. Ya. Nah, itulah siksa neraka jahanam. Nauzubillah. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Nah, di kelompok yang ketiga, Fabi ayat kadziban ini dari ayat 46 ya sampai ayat Allahumma shalli ala Muhammad sampai ayat 61 itu balasan bagi orang yang bertakwa. Baik dari kalangan jin dan manusia. Orang yang bertakwa jin dan manusia itu dapat balasan yang baik dari Allah. Waliman khafa maqama rabbi jannatan, mendapatkan surga ini itu silakan baca artinya sampai ayat 61 ya. Mendapatkan buah-buahan ya, mendapatkan baju yang tebal, dapatkan mata air di surga yang mengalir sungai-sungainya, mendapatkan bidadari-bidadari yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya ataupun jin, seperti yakut dan marjan. Itu luar biasa. Nah, ayat berikutnya, kelompok ayat yang terakhir, 62 sampai akhir ayat, surah Ar-Rahman, 78, 62 sampai 8, itu menunjukkan apa? Kelebihan Allah akan berikan dua surga yang sebagai bentuk karunia Allah kepada jin dan manusia. Selain daripada nikmat yang tadi dia sebutkan di atas itu. Ya, sampai akhir surat Ar-Rahman. Maka di akhir itu Allah mengatakan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sungguh nama Tuhanmu itu penuh dengan keberkahan. Allah kalau memberikan nikmat nggak tanggung-tanggung. Itulah artinya tabarak. Keberkahan yang melimpah, kebaikan yang melimpah, karena Allah itu pemilik al-jalal, keagungan, ya, wal ikram, dan Allah itu sangat memuliakan para kekasihnya, aulianya. Siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dari kalangan jin dan manusia. Terakhir, juz 27 ini, sahabat kalian rahmat Allah, adalah surah Al-Waqi'ah. Apa itu Al-Waqi'ah? Al-Waqi'ah itu adalah artinya tentang hari kiamat. Nama untuk hari kiamat itu adalah Al-Waqi'ah. Maksudnya apa? Karena hari kiamat itu pasti terjadi, maka disebut Al-Waqi'ah. Dia sesuatu hari yang pasti terjadi. Ya. Nah, maka di surat Al-Waqi'ah ini pembahasan adalah tentang kedudukan hamba-hamba Allah di hari kiamat. Siapa yang dapat golongan kanan, golongan kiri. Golongan kanan yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ya, kemudian golongan yang dapat kiri, kitabnya itu dari sebelah kiri. Dia akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka dirinci di sini. Sehingga tema surat Al-Waqi'ah ini adalah bergetarnya bumi dengan dahsyat. Hancurnya gunung-gunung ketika terjadi hari kiamat. Ya, gitu ya. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Subhanallah. Kemudian hari kiamat itu khafidatun rafi'ah. Ya, dia meninggi, merendahkan dan meninggikan. Maksudnya apa? Nanti di hari kiamat Allah menentukan siapa yang mendapatkan kehinaan, yaitu orang-orang kafir, dihinakan oleh Allah dengan siksa pedih dia di neraka. Dan Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman bertakwa, yaitu dengan apa? Dengan surga, nikmat surga. Itulah makna khafidatun rafi'ah. Ya. Kemudian, nah, golongan manusia di hari kiamat itu ada 3 jenis. Ya, 3 jenis manusia ketika hisab pada hari kiamat. Yaitu pertama ashabul maimanah, yang kedua ashabul masy'amah, yang ketiga as-sabiqun as-sabiqun, yaitu orang yang didekatkan kepada Allah. Ini as-sabiqun as-sabiqun.
kemudian ashabul maimanah, orang-orang yang ada pada golongan kanan, dan ashabul mas'amah, golongan kiri. Nah, itu masing-masing beda. Ya, beda posisinya. Yang didekatkan oleh Allah, mereka mendapatkan apa di sini? Ulaikal wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim, dari ayat 10 sampai ayat Allahumma shalli ala Muhammad, di sini sampai ayat 26. Itu yang muqarrabun. Ayat 10 sampai 26 yang didekatkan oleh Allah. Yang kedua, golongan sebelah kanan yang mendapatkan kitab catatan amal itu dari sebelah kanan, itu mulai ayat 27 ashabul yamin, itu di fi sidri makhdud tal'in mandud, itu semua nikmat-nikmat Allah, sampai ayat 40 ya, dari ayat 29 sampai ayat 40. Ya, itu. Ayat 27 sampai 40. Kemudian dilanjutkan ashabus shimal. Mulai ayat yang golongan kiri itu ayat 41 sampai di sini ayat 50. Ya, bahkan diteruskan, "Tsumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun." Mereka itu akan makan dari pohon zakum, ya, minum dari cairan api neraka yang panas, ya. Nah, itu sampai ayat 56. Ya, subhanallah, ya. Dari ayat 41 sampai 56. Nah, lalu kemudian Allah memberikan peringatan kepada manusia. Ayo ingat, kalian mau dapat rugi apa untung? Kalau kalian mau dapat untung di hari akhirat, ingat tanda-tanda kekuasaan Allah supaya kalian sadar kalian itu dari mana diciptakan. Nah, mulai dari ayat 57. Ya, dari mani Allah ciptakan kalian. Ya, kemudian Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga kalian bisa makan. Dari mana itu semua? Itu semua dari Allah. Air yang kalian minum dari mana? Allah yang turunkan air itu. Ya, kalau airnya asam, kecut, ya, pahit, ya kita nggak bisa minum, nggak bisa hidup kita. Nah, maka Allah berikan air minum yang luar biasa, dahsyat. Ya, isinya itu menyegarkan, menyehatkan kita semua. Kenapa kalian nggak bersyukur? Lalu api. Nah, api ini unsur kehidupan, yaitu simbol energi. Ya, minyak bumi itu untuk keluarnya api, timbulnya kan api. Ya, listrik itu simbolnya api. Ya, itu untuk apa? Menggerakkan pabrik, menggerakkan mesin, menggerakkan kendaraan. Kita perlu api. Itulah sumber energi. Nah, dari mana api itu? Allah yang berikan. Ya. Mulai dari apa? Antum ansyatum sajarataha. Ya, bisa api itu bisa keluar dari apa? Dari kayu-kayu yang digosok-gosok satu dengan yang lain, dengan batu keluar api. Ya, itu sebagai peringatan dari Allah Ta'ala. Maka saudara rahmati Allah, maka kita harus ingat semua nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu untuk apa? Agar kita beriman, percaya kepada Al-Quran yang diturunkan dari Rabbul Alamin, dan jangan kita mendustakannya. Ya, itulah pesan sampai akhir surah Al-Waqi'ah. Nah, di situ ashabul yamin, fa amma in kana minal muqarrabin, maka mereka mendapatkan rauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Mereka mendapatkan apa? Rahmat, rauhun, rahmat yang luas. Wa raihanun, mereka mendapatkan kegembiraan. Ya, wa jannatu na'im, surga naim di akhirat. Kalau ashabul yamin, ya, mendapatkan keselamatan sejahtera dari Allah. Tapi kalau yang mendustakan, mereka akan menempati neraka hamim yang sangat panas membakar. Ya, nauzubillah min zalik. Terakhir surah Al-Hadid, artinya apa? Besi. Nah, besi ini jamaah para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, itu adalah diambil dari besi yang Allah turunkan, ya, dari langit, ya, untuk keperluan apa? Manusia ini membuat bangunan yang kuat-kuat, yang kokoh, sebagai peralatan-peralatan perang, sebagai alat-alat rumah tangga, itu semua dari besi. Semua awalnya itu kokoh dia. Dan Allah yang turunkan, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas.
Maka itu umat Islam harus menguasai teknologi. Hadith ini adalah bangunan fisik, peradaban fisik. Umat Islam harus menguasai ini. Teknologi kita harus kuat. Ada ilmu, al-qalam. Ya, ada al-hadith, besi. Ada asyura, musyawarah. Ini 3 unsur pilar peradaban Islam. Ya, maka surat al-hadith, pembahasan utama adalah berinfak di jalan Allah adalah obat untuk menyembuhkan kerasnya hati kita. Subhanallah. Maka itu perintah di sini banyak perintah untuk bertasbih kepada Allah. Ayat 1 sampai 6. Ya, kemudian mengingatkan kita bahwa harta yang di tangan kita ini adalah titipan Allah. Karena harta itu semuanya milik Allah. Itu ayat 7. Ya, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Itu titipan Allah. Harta semuanya. Kemudian peringatan bagi orang beriman akan janji mereka kepada Allah, ayat 8. Ya, wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Kemudian keutamaan berinfak sebelum penaklukan kota Makkah dan setelah penaklukan, ayat 10. Lalu penjelasan keadaan orang-orang munafik pada hari kiamat, itu ayat 13 sampai 15. Ini bicara tentang munafik. 13, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat. Mereka kehilangan cahaya, petunjuk. Dan mereka di akhirat menyesal. Mereka pengen pinjem, minta cahaya dari orang-orang beriman. Ya, naktabis min nurikum. Nggak bisa. Ya, itu cahaya kan dari bawah-bawah dari dunia. Kalau kalian meninggalkan cahaya, ya kalian di akhirat nggak dapat cahaya, bos. Ya, nauzubillah min zalik. Maka itu adalah balasan yang Allah timpakan kepada orang-orang munafik. Karena di dunia mereka telah berbuat angkuh, sombong, tidak mau mendapatkan atau menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bisa menebus kesalahan mereka. Ya, tidak bisa menebus. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Mereka tidak bisa tebus kesalahan dosa-dosa mereka. Termasuk dari orang kafir, ya. Tempat mereka adalah neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, lalu kemudian Allah menegaskan pengaruh, keutamaan dan keberkahan orang yang berinfak di jalan Allah Ta'ala. Ayat 18, ya. Innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana. Ya, itu. Nah, pentingnya hati kita untuk khusyuk zikir kepada Allah. Ayat 16, ya. Itu. Jadi, zikir kepada Allah, khusyuk dan banyak bersedekah, itu ciri orang-orang beriman, ya. Dan keutamaan orang berinfak itu Allah akan lipat gandakan pahalanya, ya, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, ayat 18. Lalu kemudian Allah mengingatkan, ya, hakikat dunia yang fana ini, ayat 20. Inna ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun, dan seterusnya. Bahwasanya enggak abadi. Semuanya tadinya mentereng, ya, banyak, tapi kemudian surut, hilang, ya, hancur, ya, dunia itu. Ya, karena Allah menegaskan kehidupan dunia ini hanyalah, ya, kesenangan yang menipu, mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Nah, oleh sebab itu orang beriman mesti bagaimana? Mesti banyak memohon ampunan Allah, banyak berusaha untuk meraih ridha Allah. Ya, ayat 21, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Dan surah ini ayat 22, 23, ya, mengingatkan tentang pentingnya orang beriman ini percaya kepada qada dan qadar. Ya, bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Ketika tertimpa musibah, ya, atau ujian, kita tidak lemah. Dan ketika kita mendapatkan nikmat, kita tidak sombong, tidak berbangga-bangga diri. Itu ayat 22 sampai 23. Nah, terakhir, sahabat Quran dirahmati Allah, bagaimana Allah mengutus para rasul, ya. Allah menurunkan kitabnya dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan wal yaquman nas bil qist wa anzalnal hadid. Jadi antara risalah, kitab dan wahyu Allah dengan timbangan, ini risalah ini akidah. Timbangan ini simbol muamalah. Al-mizan liyaquman nas bil keadilan. Ya, dalam menegakkan hukum harus dengan adil. Nah, disinilah antara kitab yang merupakan simbol syariat,
kemudian timbangan sebagai simbol kekuasaan, menegakkan hukum dengan adil, maka di sini diperlukan apa? Hadid, kekuatan besi. Membangun peradaban. Kita harus punya militer yang kuat, kita harus punya peralatan perang yang canggih, kita harus memiliki kekuatan fisik ya, untuk melindungi risalah dakwah dan untuk melindungi kekuasaan. Maka di sini 3 ini digabungkan dalam satu ayat, yaitu ayat 25. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Wallahu a'lam bishawab. Ini pemahaman saya ya, tadabbur saya. Jadi antara kitab ya, Al-Qur'an, kekuasaan, kepemimpinan, dan perlunya kita memiliki kekuatan militer, kekuatan fisik. Ini harus jadi satu. Ya, Quran saja kita kuasai, tapi kalau nggak punya kekuasaan, memble. Penegakan syariatnya memble. Kalau kita nggak punya hukum, nggak punya kekuasaan di tangan umat Islam. Kalau kita punya Quran, kita punya pemimpin yang baik, yang soleh, tapi nggak punya kekuatan fisik, nggak punya kemajuan peradaban, ini juga memble, ya. Ini akan dilecehkan, akan diserang oleh musuh-musuh kita. Maka ini harus dilindungi semuanya dengan apa? Al-hadid. 3 ini syarat mutlak harus kita penuhi, ya. Insya Allah. Ya, demikian. Sahabat Quran dimulakan Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ini semua adalah tadabbur, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita tadabburi ini bermanfaat dan benar, yang benar datang dari Allah, yang salah itu adalah bisikan dari setan, dan saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Selamat ya beribadah di malam 27 Ramadan. Ayo kita raih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan hidup kita mulia di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.